jamiah kader, organisasi kader. Karena memang sudah menjadi jumlah yang panduan mereka yang berhak duduk di pimpinan. Apalagi nanti sebagian besar mungkin akan lengser ini pimpinan pusat. Itu harus melaksanakan ini tapi ya. Oleh karena ini kami mohon support, dukungan, partisipasi dari PW, dari PD agar kegiatan Kapit 3 ini bisa tetap. Rencananya insya Allah bulan September akhir rencananya. Mudah-mudahan tidak ada perubahan dan ini mungkin bisa sosialisasikan kepada para alumnus Kapit 2 agar ikut melaksanakan apa? Kenapa? Tempatnya masih belum. Tempatnya masih belum. Tapi untuk waktu kemarin ketika rakor hari Jumat 2 minggu yang lalu itu ketemu sudah UB Mantung harus dilaksanakan Kapit 3 sebelum Muslim dan Muslim. Jadi rencananya Muslim November. Jadi sebelum itu harus sudah dilaksanakan Kapit 3. Nah, ini jangan sampai terjadi nanti krisis kader yang untuk staf pimpinan pusat. Karena mereka lah yang berhak untuk melanjutkan estafet perjuangan secara struktural, secara pedoman kejahatan kaderisasi yang sudah lulus. Terima kasih warahmatullahi. Mungkin demikian hal-hal informasi terkait informasi yang dapat saya sampaikan. Ya, sekali lagi mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan terkait isu-isu kontemporer, posisi pemuda Persis di mana, kalaupun misalnya nanti anggota bertanya, cabang bertanya, kita bersikap di ranah yang aman. Bukan berarti tidak mau tahu, ada sikap kita, tetapi kita tidak mau lakukan. Jangan sampai kita perjuangan dakwah kita gara-gara tindakan yang salah langkah langsung diambil, langsung diputuskan. Sayang, perjuangan dakwah kita yang demikian dipersiapkan jauh-jauh hari hanya salah cara kita keliru dalam mengambil jalan. Terima kasih warahmatullahi. Demikian mungkin informasi yang dapat saya sampaikan. Dan sebelum mengakhiri seperti yang tadi disampaikan, marilah kita sama-sama dan saya atas nama pimpinan pusat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah posisi PP kita pemuda Persis menyikapi isu kontemporer, di antaranya kemudian ISIS, tentu saja ikatan suami ingin dan sebagainya, termasuk informasi Muslim, termasuk Booster PP, termasuk informasi masalah utama, termasuk ini Kapit 3. Karena kemarin juga kan PP sudah Kapit 2 saja, mudah-mudahan Kapit 2 kemarin bisa ikut berpartisipasi di Kapit 3. Juga kepada PD Kota Tasik, ya, kami ucapkan selamat datang. Terima kasih atas kehadirannya. Untuk selanjutnya acara sambutan mungkin kita cukupkan sampai di sini dan kita akan masuk ke acara penyerta. Jadi juga beliau seorang peneliti. Jadi dari ISIS, beliau kandidat doktor dari UI bidang sejarah, jurusan sejarah. Baik teman-teman, adapun acara penyerta kali ini yaitu dalam acara musyawarah kerja wilayah keempat, ini merupakan musyawarah yang terakhir pada masa kepemimpinan Ustaz Syarif Hidayat. Insya Allah ini sudah banyak kandidat-kandidat yang akan menggantikan beliau. Ya. Di samping saya ini ada Ustaz Bita ini sebagai kandidat terkuat. Sebelah kiri saya ini ada Ketua PD Muda Persis Kabupaten Bandung ya. Ya, beliau ini juga akan bersaing. Itu saya sudah membuat polling itu di web Muda Persis dan alhamdulillah gitu. Itu sudah banyak sekali para voter-voter yang memilih partai tadi. Teman-teman sekalian, bahwa acara penyerta ini mengambil tema
peranan dunia Islam dalam kancah geopolitik Palestina. Seperti kita ketahui bahwa pemberitaan khususnya tentang penderitaan rakyat Gaza Palestina ini sudah mulai meredup seiring dengan pemberitaan yang sekarang lagi hangat, yaitu ISIS. Nah, apakah ini pemberitaan ini sebagai pengalih isu dari penderitaan kaum muslimin saudara kita di Palestina, atau ada agenda lain dari kaum kufar untuk memadamkan cahaya Allah, atau apa gitu ya? Nanti akan dibahas secara rinci oleh narasumber kita. Sejatinya bahwa narasumber ini kita akan hadirkan dua, namun karena dengan beberapa kendala dan sebagainya, narasumber yang kedua yaitu Ustaz Mustafa, beliau seorang aktivis dan relawan penumpang kapal Api Marmara yang dibajak oleh Israel. Beliau belum sempat atau tidak bisa dihubungi. Jadi untuk narasumber kali ini hanya oleh seorang saja, namun seorang pun berbobot dan insya pada penyambung karena wakas itu mengatakan ke Alisa wakas dalam tempat. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Waktu Palestina sedang ramai, saya dihubungi untuk mendiskusikan masalah Palestina. Tetapi untuk sebulan berikutnya, saya sudah menduga bahwa mungkin sudah selesai perangnya dan akan ada isu yang lain. Nah, ternyata isu lainnya adalah isu kemenangan Jokowi dan ISIS ya, atau IS sebenarnya. Sekarang sudah berubah menjadi Islamic State. ISIS itu nama yang dibuat sekitar tahun 2011, itu namanya ISIS. Sebelum tahun 2011, itu tahun 2005 Abu Bakar al-Baghdadi mendeklarasikan ISI. ISI itu Islamic State of Iraq. Tahun 2005 itu saya dapat video waktu itu dari teman-teman DAD, anak buahnya Abu Bakar Basir. Diperlihatkan videonya, nah ini di Irak sudah berdiri khilafah Islam, jadi klaimnya begitu. Nah itulah yang disebut sebagai Islamic State of Iraq. Kemudian 2011 Islamic State of Iraq ini seiring dengan memanasnya konflik di Syam, di Syria, muncul Abu Bakar al-Baghdadi dengan Islamic State of Iraq and Syam. Dan ini nanti membelah kelompok mujahidin menjadi beberapa kelompok, karena yang berperang melawan Bashar Assad ada beberapa kelompok. Hizbut Tahrir yang selama ini tidak dikenal sebagai kelompok yang memiliki milisi dan angkat senjata, ikut perang di Syria. Bahkan waktu awal-awal perang melawan Bashar Assad, Hizbut Tahrir sangat percaya bahwa nanti akan ada khilafah yang muncul di Syam, di Syria, dan itu nanti dimenangkan oleh Hizbut Tahrir. Tapi ternyata Hizbut Tahrir elek, nggak ada. Gitu. Sampai sekarang makanya dia tidak lagi kedengaran suaranya soal Syria. Kemudian selain Hizbut Tahrir ada juga kelompok Jabhah Nusrah. Ini adalah kelompok resmi Al-Qaeda. Nah, dan yang berikutnya yang juga cukup besar adalah kelompoknya Abu Bakar al-Baghdadi, ISIS ini, Islamic State of Iraq and Syam. Yang mengejutkan, tanggal 1 Ramadan tahun 1435 Hijriah, Abu Bakar al-Baghdadi mendeklarasikan atau mengumumkan kepada seluruh dunia bahwa dialah khalifah yang sah untuk seluruh umat Islam di seluruh dunia, dan mengubah nama negara yang tadinya ISIS menjadi IS, Islamic State. Sampai di pemuda Persisme Usaha Sunnah itu jadi akhirnya ada plesetannya kan, IS gitu. Itu IS itu ternyata bikinannya Dul Sumbang. ISIS ulah fitulis.
Nah, jadi kalau ke Sunda menjadi tidak serius kan gitu ya. Nah, isu ini memang menjadi lebih seksi dan lebih menarik dibandingkan dengan isu Palestina karena ternyata isu ini bisa banyak manfaatnya. Salah satu manfaatnya, isu ini dikerek oleh media-media internasional, CNN, BBC dan sebagainya untuk menutupi isu tentang Palestina. Sebab isu yang paling menarik dari Palestina selain dari korban, kalau korban yang dibunuh oleh Israel kelihatannya sudah mulai biasa itu. Karena hampir setiap terjadi serangan Israel ke Palestina, korban yang meninggal itu ribuan. Waktu 2009 itu sampai hampir 1.750-an lebih. Kemudian sekarang ini di tahun 2014 ada serangan lagi itu seperti serangan 5 tahunan itu 2009, 2014 itu juga pas hampir bersama dengan Pilpres. Jadi hampir dekat Pilpres Indonesia ada serangan Israel ke Gaza itu 2009 dan 2008 Desember masuk 2009 di Januari. Pilpresnya belum tapi sudah mulai masuk ke panas Pilpres zamannya Habibie itu, zamannya SBY sorry, zaman SBY 2009. Nah kemarin juga sama, jadi masuknya hampir 2014 ini Pilpres juga dan apa juga ya apa ada kaitannya dengan Pilpres di Indonesia Allah alam, tapi kelihatannya nggak ada kaitannya. Tapi ini seperti siklus 5 tahunan dan korbannya memang selalu sangat ramai, sangat banyak. Setiap kali korban berjatuhan, justru malah semakin memperkuat posisi Gaza di mata dunia. Sebab gara-gara ada korban, bantuan dari seluruh dunia mengalir ke Gaza. Hampir setiap bulan tuh ratusan miliar itu datang ke sana. Yang dari Indonesia saja banyak kelompok yang menggalang dana untuk Gaza ini. Ada KNRP, ada KS Kispa misalnya yang dibentuk MUI. Kemudian ada Sahabat Al-Aqsa, grupnya Hidayatullah, ada Mercy, ada macam-macam itu miliaran. Mungkin dalam sebulan bisa 100 sampai 200 miliar dana masuk ke Gaza dari seluruh dunia. Jadi makanya bukan semakin susah ketika banyak korban, tapi justru malah semakin banyak rezeki mengalir. Padahal dalam situasi Gaza ini kan diblokade. Ini bukan lagi di embargo, tapi di blokade. Tidak boleh ada seorang pun yang masuk ke Gaza. Orang luar itu nggak boleh masuk ke Gaza. Kalau yang mau keluar silahkan, tapi itu benar sulit. Nah itu jadi susah sekali, ekonomi sangat sulit. Kemudian segala macam sangat sulit. Dan sampai tingkat pengangguran itu sangat tinggi di Palestina itu. Dan selain tingkat pengangguran tinggi, juga tingkat tingkat perempuan-perempuan yang belum menikah itu juga tinggi juga karena banyak perempuan yang ditinggalkan mati oleh suaminya, juga ada banyak perawan yang karena banyak yang perang gitu ya, banyak yang meninggal akhirnya belum menikah. Nah makanya kelihatannya salah satu solusi yang harus dikerjakan pemuda gadis itu datang ke sana menyelamatkan Palestina. Nanti kita buat program ini. Program PW Pemuda Jabar ya. Nanti diusulkan oleh Ustaz Opik gitu dari SPD Kabupaten Bandung. Sampai menarik juga kemarin itu ada yang menikah juga kan pemuda Indonesia ini dapat jadi Palestina. Tetapi yang selain itu, berita gembira dari korban-korban yang berjatuhan itu, ketika meninggal lebih kurang 2.000 orang, pada saat yang sama selama 1 bulan perang itu juga lahir 2.000 bayi dalam jangka waktu 1 bulan selama perang. Jadi meninggal 2.000, lahir 2.000. Jadi sebenarnya tidak berkurang, begitu aja. Plus sebenarnya. Padahal ya tadi masih kene lokal gadis-gadis yang belum diselamatkan satu. Ini tapi kelahiran itu luar biasa, tingkat kelahiran sangat tinggi sampai ya mungkin begitulah takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Kelahiran kembar itu menjadi sangat biasa. Kembar lain kembar 2, kembar 3, kembar 4 itu sudah biasa terjadi di tapi itu terjadi spesial hanya ketika perang saja. Di luar perang itu agak
kejadiannya biasa-biasa lagi. Tapi yang paling sulit memang yang dihadapi Gaza ini adalah embargo ekonomi. Nah, makanya kemarin syarat dari Izzuddin Al-Qassam ketika dia mau berdamai dengan Israel, syaratnya adalah kalau mau berdamai dengan Palestina, dengan Gaza, syaratnya cabut blokade ekonomi. Bukan blokade Gaza. Gaza ini sekarang seperti penjara paling besar di dunia, tidak boleh masuk siapapun ke sana. Waktu tahun 2009 itu 2008 itu masih bisa masuk ke Gaza. Rafah dibuka, zamannya Mubarak itu terakhir kekuasaannya. Dia masih boleh masuk, tapi setelah peristiwa perang 2008-2009 itu akhirnya diblok sama sekali Gaza, tidak boleh ada yang masuk, dan itu sudah berlangsung selama 5 tahun. Tapi itu dikira oleh Israel dan Amerika akan melemahkan posisi Palestina, tapi justru malah semakin memperkuat daya daya juang mereka untuk bertahan hidup dalam situasi yang sangat rumit. Nah, makanya Gaza ini kelihatannya amat istimewa itu karena dalam situasi yang begitu sulit itu masih bisa bertahan dalam keadaan yang sangat normal. Nah, inilah yang terjadi di Palestina. Dan ketika kemarin Israel meminta gencatan senjata, yang tepatnya sebetulnya bukan Israel, PBB menawarkan gencatan senjata. Sebetulnya situasinya adalah Israel ini sudah kehabisan amunisi. Dia sudah kehabisan dana, kalaupun sebenarnya dana ada, tapi kalau terus dipakai perang mengumpul Gaza, itu akhirnya sia-sia. Sebab setiap kali senjata diluncurkan untuk menggempur Gaza, itu kan ratusan miliar harus keluar. Iron Dome saja, sekali roket diserangkan ke Gaza kan biayanya sekitar $100.000. Kalau $100.000 berarti ya kalikan saja lah, hampir 1 miliar ya. Hampir 1 miliar. 1 miliar digunakan hanya untuk menghantam Gaza. 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, itu bisa kalau berapa puluh miliar habis. Kemarin diperkirakan itu selama 1 bulan perang, Israel itu menghabiskan dana sekitar hampir 20 triliun. Jadi duit 20 triliun ini kan ya besar juga. Dan kelihatannya memang berhentinya Israel menyerang Gaza itu tidak semata-mata karena perintah PBB. Saya yakin Israel itu adalah negara paling tidak taat kepada PBB. Nah, terus tiba-tiba disuruh berhenti oleh PBB, nah itu pasti ada udang di balik bakwan ya. Itu mesti ada sesuatu di belakangnya. Bukan karena Israel taat pada PBB, tapi karena memang Israel sudah kalah perang. Dan ini isu kalau dibiarkan begitu saja, ini akan meruntuhkan semangat Israel dan akan membuat Amerika malu. Sebab dalam perang ini, secara khusus Amerika menerjunkan 20.000 pasukan darat, kemudian memberikan bantuan dana tambahan untuk Israel dan juga persenjataan. Kan sudah begitu jor-jorannya Amerika, tiba-tiba kemudian hasilnya Gaza masih bertahan dalam keadaan yang sekalipun sudah dibombardir, dihancurkan macam-macam, masih gitu-gitu kan. Bahkan tentara yang meninggal ketika perang darat dari Israel itu hampir 300 lebih yang meninggal, pokoknya hampir korbannya sekitar 500-an tentara. Dari pihak tentara Palestina, tentaranya itu hanya 76 saja yang meninggal. Jadi kalau dalam situasi perang benar, sebenarnya di Israel mau benar, tapi kan perangnya licik deh. Yang dihantam sekolah, rumah sakit, rumah sipil, penduduk-penduduk sipil dan sebagainya yang tidak bersenjata. Ya enak saja mereka menyerang tanpa perlawanan, gitu. Karena menyerang tanpa perlawanan kan kelihatannya gagal gitu. Tapi ketika diajak perang darat, ya itu sudah ditantang perang darat. Nah, kalahnya Israel itu ketika dia sudah masuk ke perang darat, dan itu neraka buat tentara Israel. Sebab itu tempatnya Izzuddin Al-Qassam berlatih, dia tahu daerahnya, dia tahu di mana seluk-beluknya, terowongan-terowongan itu ada di mana, dan itu tidak diketahui bahkan oleh radar-radar Israel. Jadi yang menyebabkan tentara Israel kehilangan keberanian untuk masuk ke wilayah konflik di Gaza. Nah, berita inilah yang kemudian ditutup dengan isu Islamic State. Amerika buru-buru kan ketika setelah gencatan senjata itu, Obama pidato bahwa dia akan memerangi Islamic State of Iraq and Syam-nya Abu Bakar al-Baghdadi. Dia perangi ISIS, kemudian turunkan menurunkan pasukan dan sebagainya. Tapi sebetulnya masalah ISIS ini juga bukan perkara yang sesederhana itu, ya, dituntut Abu Bakar al-Baghdadi menghadapi Amerika dan sebagainya. Sebab banyak yang mensinyalir bahwa Abu Bakar al-Baghdadi ini adalah orang yang sengaja
dibentuk atau orang yang sengaja dipasang oleh Amerika untuk memperkeruh suasana perang Mujahidin melawan Bashar Assad. Karena ketika muncul grupnya Abu Bakar al-Baghdadi, Bashar Assad ini dia bisa memenangkan kembali wilayah-wilayah yang sudah dikuasai oleh kelompok Mujahidin. Jadi Jabhah Nusrah yang sudah menguasai beberapa kota itu bisa diambil alih lagi kota itu. Sebab akhirnya grup Jabhah Nusrah ini dia dengan grupnya ISIS saling bertikai satu sama lain. Maka ketika saling bertikai satu sama lain, mudah kelompok Bashar Assad ini untuk menguasai kembali kota-kota di Syam. Seperti Aleppo misalnya. Aleppo itu sebelumnya sudah dikuasai oleh Jabhah Nusrah. Tapi ketika muncul Abu Bakar al-Baghdadi, dia ikut gerecoki Aleppo ini dan akhirnya terjadi perang antara kelompok Jabhah Nusrah dengan kelompok Islamic State. Nah, dalam situasi semacam itu kan menjadi lemah di kelompok Mujahidin. Akhirnya Bashar Assad bisa turun lagi dan dia bisa mengambil alih kota Aleppo ini. Dan beberapa kota yang sudah ditaklukkan oleh Jabhah Nusrah juga kembali lagi ke tangan Bashar Assad. Nah, ini yang menjadi sangat rumit dalam konflik di Syam, apalagi di Irak. Di antara kekalahan kelompok Sunni di Irak itu disebabkan oleh unsurnya ISI. Waktu Abu Bakar al-Baghdadi deklarasi ISI tahun 2005 setelah kematian Saddam Hussein. Nah, Saddam Hussein meninggal 2003-2004 itu di dalam serangan Amerika. Kemudian kelompok Sunni dia tahu bahwa di belakang yang ditunggangi oleh Amerika untuk menggulingkan Saddam Hussein ini kan adalah Nouri Maliki, kelompok Syiah. Nah, kelompok Syiah sampai akhirnya kemudian Nouri Maliki lah yang diangkat menjadi Perdana Menteri oleh Amerika. Sampai sekarang ini Irak dikuasai oleh Syiah dan itu di belakangnya ada Amerika. Kelompok Sunni dia melakukan perlawanan terhadap Nouri Maliki. Terjadi pertempuran di berbagai tempat. Tetapi justru perlawanan itu menjadi melemah ketika muncul ISI, ketika muncul Islamic State of Iraq yang Bakar al-Baghdadi tahun 2005 ini. Dan ini yang menyebabkan kemudian menjadi lemah. Ketika Syam bergolak, Abu Bakar al-Baghdadi juga dimasukkan ke sana, ke Syam itu untuk ikut di dalam konflik itu. Nah, maka ini yang nanti menjadi rumit. Sebetulnya Abu Bakar al-Baghdadi ini dalam posisi mana? Sebab dia banyak berperang, berhadapan-hadapan dengan kelompok Mujahidin baik di Irak maupun di Syam. Sama-sama sedang berjihad, konon kabarnya melawan Irak, melawan Syiah, kan sama-sama di Irak ini Syiah juga dari Maliki, di Syria juga Syiah, Bashar Assad. Tapi kemudian justru perangnya antar kelompok itu. Nah, isu inilah yang kemudian dikembangkan di media massa internasional, bahkan sampai menjadi proyek keamanan di Indonesia. Nah, kalau di Indonesia bukan lagi isu, tapi sudah jadi proyek. Nah, proyeknya apa? Nah, proyeknya itu begini. Indonesia ini kan lumayan. Nah, kalau ada proyek internasional begitu, sebetulnya Indonesia ini nggak usah terlalu khawatir. Indonesia adalah wilayah yang dilindungi oleh Amerika. Karena Indonesia ini good boy untuk Amerika. Dia anak baik lah gitu. Cara macam-macam ke Amerika. Bahkan setiap presiden Indonesia itu harus melalui verifikasi Amerika dulu. Jadi kalau belum setuju Amerika, dia tidak akan lolos menjadi capres. Nah, itu kebetulan kemarin Prabowo dan Jokowi kan, nah, dua-duanya anak baik lah, nggak ada masalah dengan Amerika. Makanya SBY kelihatannya siapapun yang menang dia nggak ada persoalan. Karena SBY ini juga anak emasnya Amerika, sampai dia bisa bertahan 2 periode. Di Indonesia nggak ada presiden yang bisa bertahan lama kalau dia anti Amerika. Itu sudah dibuktikan oleh Soekarno misalnya. Soekarno tahun 65 itu kan, sejak tahun 60 dia kan bikin non-blok, 55 bikin non-blok, kemudian bikin grup baru ya, sampai bikin Ganepo namanya, Games of New American Forces. Ganepo ini olahraga yang dibuat untuk menandingi Olimpiade. Olimpiade kan dibikin Amerika ya. Nah, grupnya Amerika bikin Olimpiade. Nah, grupnya Soekarno non-blok itu membuat Ganepo. Sampai dia untuk Ganepo ini tahun 61 mau membuat dulu stadionnya itu di Senayan. Nah, Senayan disulap menjadi stadion termegah se-Asia. Jadi tidak ada stadion paling hebat tahun 61 selain Senayan. Tapi ketika ayeuna anggarnya di Senayan kalau di Indonesia. Jadi Indonesia majunya 61. 62 dibikin Ganepo pertama, nanti Ganepo ketiga gagal ya di Vietnam rencananya.
Dan ini yang menyebabkan Indonesia, bukan Indonesia, Soekarno ini harus lengser dari kekuasaannya. Karena dia nanti akhirnya digulingkan oleh Soeharto, dan Soeharto ini kan mainan CIA. Dan setelah itu presiden-presiden Indonesia itu selalu dipilih berdasarkan kepentingan politik luar negeri Amerika juga. Jadi kalau ada presiden kayak misalnya Amin Rais dulu waktu itu ya, Amin Rais ini disinyalir agak susah diatur ini kalau dalam urusan Amerika, makanya dia segera dilemahkan posisinya. Gus Dur itu juga termasuk yang agak susah diatur oleh Amerika itu, karena gayanya kan selengean begitu, mauannya dia lah kan. Jadi gitu aja Pak repot. Jadi memang dia selalu bahkan dalam sejarah pertemuan antar kepala negara, itu pertemuan terlama antar kepala negara itu terjadi antara Gus Dur dengan si Bill Clinton waktu itu ya. 1,5 jam bayangkan. 1,5 jam baik itu menurut menurut ajudannya yang ikut dengan Gus Dur, 1,5 jam itu ketawa-ketawa aja kan itu nggak pernah ada dalam diplomasi itu ada kepala negara hore gitu. Serius hore kan gitu. Jadi sampai si Bill Clinton aja ketawa-ketawa, dia ajak joke apa segala macam. Itu ciri kalau orang sudah bisa joke dengan kepala negara adidaya gitu, ini hanya diatur jalannya gitu. Kalau diajak hore. Makanya setelah selesai dengan pertemuan Bill Clinton, selesai juga kekuasaan Gus Dur. Dia turun dari kekuasaannya dan dipersiapkan Megawati kan. Kelihatanlah Megawati sudah jual Indosat, jual macam-macam dengan itu. SBY juga sama, dia jadi anak baik untuk kepentingan Amerika, kontrak karya dengan Freeport diperpanjang zamannya SBY, Chevron dibuka kan itu di Garut, di mana itu zamannya SBY dan seterusnya. Jadi kelihatannya memang Indonesia ini sebetulnya dalam konteks politik luar negeri itu dilindungi oleh Amerika karena banyak kepentingan Amerika di Indonesia. Makanya kalau ada isu-isu model ISIS dan sebagainya, sebenarnya nggak ada pengaruhnya. Walaupun ada banyak pendukung ISIS di Indonesia, itu nggak akan ada pengaruhnya. Baik untuk ISIS di Irak maupun untuk kondisi pertahanan keamanan di Indonesia. Tapi dasar orang Indonesia ini, pejabat-pejabat Indonesia ini kan doyan duit lah intinya. Nah, dia bikin setelah proyek terorisme itu sudah tidak laku dijual. Kan dulu itu proyek yang paling laku dijual terorisme. Tahun 2003 saja, mulai 2003. Indonesia ini dapat kucuran bantuan dari Amerika sekitar 150 miliar untuk proyek terorisme. Dan itu digunakan oleh Densus 88. Kemudian dibikin BNPT. BNPT juga dapat proyek. Tapi setelah tahun 2008, proyek itu habis, terorisme dijual nggak terlalu laku lagi. Jadi minta etik, makanya Densus itu lamun hayang boga duit ya bikin acara aja gitu, tembakan preman di Cawang kan gitu, dianggap teroris. Nggak pernah diverifikasi karena pas dilihat ya, wah masa ada pendukung jihad Islam dari tato dia loba kan itu dianting 2 dana di antara itu, hidung dianting lah gitu pada itu. Itu ternyata kan preman di Cawang itu tembak, kemudian dibikin isu terorisme, akhirnya dijual, wah masih ada teroris di Indonesia, menang duitnya lumayan gede. Dan itu, tapi lama-lama sudah ketahuan karena modusnya hampir sama di mana-mana begitu kan gitu akhirnya. Nah, dapatlah ini isu baru setelah Lebaran kemarin, karena kan Lebaran duitnya sudah habis dipakai Lebaran. Ini sekarang mau penganggaran baru ya, ini sebentar lagi diketuk palu anggaran untuk 2015. Nah, supaya cepat dapat anggaran pertahanan keamanan, Densus dan BNPT ini akhirnya mengerek isu ISIS. Jadi itulah ISIS di mana-mana. Supaya isunya seksi dibikin penangkapan. Masa ada tukang cendol pakai bendera la ilaha illallah tewas. Kenapa Pak? Oh, ada pendukung ISIS ya? Kenapa saya pendukung ISIS itu Bapak pakai baju la ilaha? Kan saya bagus ini bajunya la ilaha illallah. Kenapa ditangkap kan gitu? Itu tukang cendol sampai bingung dia ditangkap polisi, kenapa itu? Gara-gara pakai baju ada la ilaha illallahnya. Daripada bajunya itu siapa? Ganjar Pranowo kan, Gubernur Jawa Tengah. Ini tulisannya wasuk KB itu bahasa Jawa. Anjing KB itu bahasa orang. Tuh bayangkan itu ya, gubernur pakai baju kok tulisannya agak sopan begitu. Kalau ada kalau orang peka itu dengan kerjaannya di Ganjar Pranowo itu mestinya dia nggak layak itu jadi pemimpin. Masa dibaca orang yang anjing kami itu papangin dengan anjing. Nah udah terapan begitu kan itu udah pakai baju teroris itu.
Gitu, dia menakut-nakuti orang pada setiap orang dianggap anjing kan. Nah, ini pakai baju la ilaha illallah ditewak kan. Nanti pakai baju pemuda Persis juga ditewak kan. Karena ada apa itu ada ininya katanya, ada muslimun qabla kulli syai'. Ini memang ditangkap ada ustaz di Bekasi juga Samsudin Ubah. Dan Samsudin Ubah itu aktivis PI itu. PI dia yang mawa, ini mungkin saya nggak tahu Adi ini dibawa sama Ustaz Samsudin Ubah apa enggak ya. Tapi dia yang pertama-tama bawa NTT itu ke dari NTT, kader-kader dari NTT disebarkan kemana-mana. Nah, kenapa banyak pesantren skeptis? Karena Ustaz Samsudin Ubah yang alumni PI Bandung. Nah, diajar nanti Ustaz ada persis kabel, dia tahunya bisa persis kirim itu ke pesantren persis termasuk Adi itu. Nah, dapatlah mungkin waktu dulu nggak ngerti itu Samsudin Ubah yang bawa ke sini ya. Itu dulu yang bawanya sudah ditangkap. Ini Desus sekarang. Bawa tadi. Ini kan dari di Cianjur tuh ada Ustaz Cecep bawah ya, Garing, komandan Garing. Nah itu juga sama aktif PI, muridnya Abdul Qadir Jailani, PI juga. Nah ini yang ditangkap-tangkap, pokoknya bikin tangkap aja, tewak-tewak kan gitu. Penting mah, dapat dana, bahwa ini adalah isu keamanan. Nah, jadi akhirnya bisa jadi proyek. Kita lihat aja nanti di struktur anggaran, Papua Anggaran tahun 2015. Saya yakin itu ada penanggulangan keamanan, sub ininya adalah penanggulangan ISIS. Nah, itu nanti banyak, polisi dapat proyek, tentara dapat proyek, dapat ini, ya, biasa lah, bagi-bagi rezeki kan gitu. Jadi alhamdulillah ISIS membawa rezeki. Untuk ini pejabat-pejabat Indonesia, karena sebenarnya nggak terlalu serius dalam konteks mengganggu pertahanan keamanan Indonesia. Kalaupun mau berperang misalnya, perang di mana di Indonesia itu susah, mereka juga akan bawa senjata di Indonesia ini. Kalaupun mereka mau ikut ke sana, biarin aja. Dikirim kan itu dan itu kira membalangkan pasti mana lagi kan. Dan itu disangkakan karena di situ gitu. Sampai di sana susah pulang lagi. Itu sudah banyak yang pulang lagi ke Indonesia. Pasti kena lebih PKI, banaliknya mana waktu bisa jadi mah. Jadi PKI suka kalah kabeak duit, itu datang kali barang saksi. Kasihan sekali itu yang pergi-pergi ke sana itu. Nah, jadi isu ini memang menjadi sangat seksi untuk menutup isu Palestina ini. Jadi isu Palestina menjadi berhenti aja. Kita nggak dengar lagi nih isu Palestina bagaimana setelah gencatan senjata sampai kita di Indonesia ini kan mulai melupakan lagi soal Palestina dan sekarang meributkan urusan ISIS ini. Padahal ISIS sebetulnya ini tidak lebih penting untuk kita perhatikan dibanding dengan isu Palestina ini. Baik, kita lihat kenapa isu Palestina ini kok menjadi penting dalam konteks politik internasional. Nah, kita lihat ini posisi Palestina dalam peta dunia. Ini Laut Tengah. Laut Tengah ini adalah laut paling bersejarah sepanjang sejarah manusia. Para nabi ini semua diutus di daerah ini, terutama nabi-nabi yang disebutkan di dalam Quran. Ceritanya mesti ada di sini. Kalau nggak Mesir, dia di Syria. Kalau tidak di Syria, di Palestina, di sekitar inilah, di sekitar Laut Tengah. Laut Tengah ini menjadi laut sangat bersejarah karena nanti ini melahirkan agama-agama besar, terutama 3 agama besar yang berpengaruh dalam sejarah dunia. Pertama ini melahirkan Islam, itu nanti lahirnya dia dari negeri Arab. Kemudian melahirkan, maksudnya Islam setelah zaman Nabi Muhammad ya. Sebetulnya semua nabi agamanya Islam. Kemudian nanti ada Kristen. Kristen itu lahirnya di Eropa. Sekalipun mereka mengklaim agamanya katanya dari Nabi Isa. Nabi Isa sendiri lahir di Palestina. Kemudian ada Yahudi. Yahudi itu konon kabarnya mengklaim dia berasal dari Nabi Musa. Tapi lahirnya Yahudi pun di Eropa. Jadi Eropa ini tempat lahirnya agama-agama yang nggak jelas kan di Eropa itu. Nah, dan Nabi Musa kan dari Mesir, Laut Tengah. Nah, jadi Laut Tengah ini laut yang paling bersejarah. Bangsa-bangsa besar, ada Mesir, kemudian ada Babilonia, ada Romawi, ada Yunani itu di Laut Tengah juga. Nah, maka Laut Tengah ini menjadi laut yang sangat penting dalam konteks politik internasional. Kunci Laut Tengah itu adanya di sini, di pertemuan antara
Afrika, Asia dengan Eropa, dan itu adanya di daerah Syam, Palestina. Nah, Syam Palestina ini menjadi sangat penting untuk pintu masuk menuju kemana saja. Dari Asia mau ke Eropa lewat situ, dari Afrika mau ke Eropa lewat situ, dari Afrika mau ke Asia lewat situ, atau dari Eropa mau ke Afrika dan ke Asia lewat situ juga. Nah, kunci makanya, oleh sebab itu, siapa saja yang menaklukkan wilayah dengan Inggris. Inggris waktu itu pemenang perang dunia pertama. Dia negosiasi, minta dikasih tempat. Nah, Inggris sudah menawarkan, waktu itu sudah ditawarkan di daerah Uganda. Nah, Uganda kan di mana kan gitu ya. Uganda kan si orang yang mau di Jawa, tuh masa dari Eropa kok disuruh ke Uganda kan gitu ya. Nah, dia nggak mau kayak gitu. Mintanya tetap mau pengen wilayah ini, karena dia sudah tahu wilayah paling penting dan strategis itu Palestina, itu masuknya itu Palestina. Itu Palestina itu kan sekarang yang jadi Palestina, Israel dan Yordania, nah itu Palestina sekarang. Makanya wilayah ini yang menjadi pintu masuk. Mereka nggak mau dikasih Uganda, terus negosiasi sampai akhirnya nanti ketemu dengan reasoning kenapa harus menempatkan Yahudi. Itu ada tekanan lebih dari Amerika. Amerika kan negara yang dikuasai oleh Yahudi. Nah, si Yahudi ini kemudian meyakinkan bahwa kepentingan Eropa, kepentingan Amerika, kepentingan dunia Barat itu akan bisa menjadi kenyataan atau bisa diwujudkan kalau wilayah ini bisa dikuasai oleh Eropa. Nah, cuma caranya bagaimana? Caranya tentu harus menyimpan siapa yang bisa dipercaya untuk menjaga kepentingan Barat di wilayah Timur Tengah dan sekitarnya. Dan itu ternyata ketemu dengan Zionis itu, Theodor Herzl. Theodor Herzl kemudian bernegosiasi dan akhirnya settlement pertama orang Yahudi tahun 1933 dikirimkan ke sana ke Palestina, dan sekitar 300.000 orang. Wah, itu 300.000 orang dikirim ke sini, dan ini yang menimbulkan konflik pertama dengan penduduk Arab di Palestina ini. Terjadi konflik pertama, kemudian sampai berikutnya sampai sekarang ini konflik itu terus berkelanjutan. Tapi Amerika merasa dan Inggris waktu itu merasa harus mendapatkan wilayah ini, sebab sekarang ini isu abad 20 kan isu minyak. Dan wilayah Timur Tengah adalah wilayah yang paling kaya dengan sumber minyak. Nah, minyak ini menjadi komoditas yang paling menggiurkan, yang menjadi kepentingan Barat, baik itu Eropa maupun Amerika. Nah, akhirnya Israel masuk ke sana, kemudian terjadi Perang Dunia Kedua tahun 39 sampai tahun 45, dan Perang Dunia Kedua ini masih sekutunya itu grupnya Amerika dengan Inggris, kemudian di belakangnya ada Cina, ada Rusia, ada Prancis, itu yang grup besarnya, tapi yang kecil ikut di belakangnya. Dia berhadapan dengan kelompok Aksis, atau grup Aksis ini Italia, kemudian Jerman, dan Jepang. Nah, grup Aksis kalah. Jadi karena sudah menang di 2 kali Perang Dunia pertama Inggris menang, Perang Dunia Kedua Inggris juga menang bersama dengan Amerika. Akhirnya setelah tahun 45, Amerika menjadi satu-satunya negara yang mengendalikan wilayah-wilayah hampir di seluruh dunia ini. Nah, maka kemudian didirikan PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa. Persatuan Bangsa-Bangsa itu lip service-nya Amerika untuk bahas model lain, cara-cara Amerika dia menguasai negara-negara yang ada di dunia ini. Siapa yang masuk ke PBB berarti dia masuk ke dalam kontrol Amerika. Kontrol Amerika, termasuk Indonesia nanti. Ketika Indonesia tahun 45 merdeka, itu Indonesia tidak tiba-tiba masuk PBB. Karena sebetulnya waktu itu di antara para pemimpin Indonesia sudah bisa membaca kalau masuk PBB pasti begitu. Tapi akhirnya proses negosiasi kemerdekaan Indonesia dari tahun 45 sampai tahun 49, sampai nanti tahun 50 Indonesia menjadi NKRI, itu ternyata prosesnya tidak bisa tanpa melibatkan Amerika. Kenapa Indonesia bisa dapat wilayah dari Belanda begitu luas? Itu karena tekanan Amerika. Nah, Amerika menekan perunding-perunding dari Belanda, dan Belanda waktu itu sudah berhutang kepada Amerika karena dia ikut di dalam sekutu dan harus melakukan recovery setelah perang. Itu ada namanya Marshall Plan. Waktu itu Marshall ini adalah presiden Amerika. Nah, Marshall Plan ini pinjaman Amerika dan sebagiannya ada hibah juga untuk Belanda untuk recovery pasca perang. Nah, karena Belanda dia tidak bisa lepas dari Amerika juga, mendapat tekanan Amerika, akhirnya Belanda menyerahkan semua, dan sampai negosiasi terakhir di konferensi meja bundar di Den Haag. Tanda tangan Indonesia dapat gratisan wilayah yang begitu luas.
Padahal waktu deklarasi kemerdekaan wilayah Indonesia itu nggak ada sama sekali. Jadi waktu 17 Agustus Soekarno bilang merdeka itu bingung. Orang saya merdeka di mana kan itu. Semua wilayahnya milik sekutu karena kalah perang kan Jepang. Itu wilayahnya balik lagi milik sekutu. Sampai Indonesia nggak ada waktu Republik Indonesia yang dideklarasikan oleh Soekarno dan Hatta. Dia secara real politiknya ada, maksudnya ada pendukungnya kan gitu ya. Tetapi wilayahnya nggak ada secara jujurnya. Jadi secara hukum nggak punya wilayah. Di mana di wilayahnya Indonesia ini? Sampai nggak punya standing position dalam hukum itu. Jadi kalau dia mau bernegosiasi atas nama siapa aja kan itu. Wilayah juga nggak ada. Nah makanya kemudian Indonesia baru bisa bernegosiasi itu ketika Hamengkubuwono ke-9 itu berhasil dilobi oleh waktu itu dilobi oleh Masyumi, dilobi oleh partai-partai pendukung Soekarno, dilobi supaya Sultan yang waktu itu di Indonesia adalah satu-satunya pemilik daerah yang merdeka. Maksudnya kan ini wilayah Jogja, itu kan bukan wilayah yang dikuasai oleh Belanda, oleh Jepang, oleh Jepang, ini wilayah merdeka. Nah ini wilayah merdeka sendiri dikuasai oleh raja. Nah rajanya Raja Hamengkubuwono itu, Hamengkubuwono ke-9 waktu itu. Dinegosiasi sampai akhirnya Hamengkubuwono mau menyerahkan, mau bergabung dengan RI. Jadi artinya wilayah Jogja ini diserahkan kepada Republik Indonesia. Akhirnya kan Soekarno dia punya wilayah nih, sudah nih Indonesia ada wilayahnya mana nih Jogja. Gitu. Makanya Jogja sampai sekarang gubernurnya nggak mau dipilih. Kalau ada yang berani otak-atik Jogja itu nanti diemutan diemut bahwa di Indonesia ayat si aing lah. Yang kemarin ada polemik ya SBY dengan si Sultan, ya. Si Sultan soal mana sih di daerah lain kok Indonesia gubernurnya dipilih tiba-tiba di Jogja seadanya aja kan itu siapapun ininya apa rajanya dia harus jadi gubernur dan siapapun yang menjadi raja Papua Alam dia harus jadi wakil gubernurnya. Terus otomatis satu paket begitu. Jadi nggak boleh diutak-atik di Jogja. Diutak-atik sampai ini mungkin ada yang memainkan inilah gitu ya isu. Tapi kalah juga kan setelah dikasih kasus terus kan gitu ya. Nah ini kan terusnya. Atau Jogja mau keluar dari Indonesia kan apa juga kalau Jogja keluar dari Indonesia. Karena sudah ada pengalaman Timor Leste keluar dari Indonesia, Aceh mau keluar. Kalau Jogja sampai keluar dari Indonesia itu sebentar lagi Jawa Barat bikin Palestina. Itu yang tentu saja dalam konteks pertahanan keamanan kan akan menjadi sangat berbahaya. Makanya si Sultan itu nggak banyak ngomong itu waktu digugat soal ini ya kan soal posisinya sebagai gubernur. Dia tidak banyak ngomong, cuma senyum-senyum aja. Biasa kalau senyumnya orang Jawa itu senyum-senyum misteri. Itu di belakangnya dia juga memainkan kartu truk yang SBY sudah nggak bisa apa-apa lagi. Sudah. Makanya itu yang membuat Indonesia punya legal standing untuk melakukan perundingan dan perundingan itu ternyata dibantu oleh Amerika dan akhirnya 49 Indonesia dapat wilayah dan masuk PBB dan setelah masuk PBB semua dikontrol oleh Amerika. Ada yang kira-kira macam-macam dengan Amerika disingkirkan. Nah, makanya saya kira Amerika ini ketika dia menang perang dunia kedua itu, nah dia ini sangat berkepentingan dengan Palestina. Maka setelah tahun itu 45 perang dunia kedua, tahun 48 Ben Gurion itu presiden Israel pertama ya dari Zionis itu disiapkan oleh Amerika untuk memproklamasikan kemerdekaan Israel. Nah tahun 48 Israel merdeka, presiden pertamanya tadi Ben Gurion itu, dan akhirnya di Israel berdiri dan kemudian setelah Israel berdiri janjinya sebetulnya Palestina mau dikasih kemerdekaan juga. Jadi ada 3 negara itu yang mau dikasih di wilayah Palestina. Satu Yordania itu dapat kompensasi dari kan dia turunannya Syarif Mekah. Syarif Mekah ini karena digulingkan oleh Raja Saud keluarga itu tahun 24 dia berlindung ke Inggris. Nah oleh Inggris kemudian dikasih kompensasi diberi wilayah di Jordan. Jordan itu nempel dengan Saudi. Nah, coba lihat dalam peta ini, dalam peta teks ada peta ini. Nah ini deh, ini Jordan, kemudian ini Saudi. Nah Saudi ini wilayah yang dikuasai oleh raja, ini kan di sini tadinya, Raja Saudi itu di daerah Najd. Nah daerah Hijaz sebelah sini sebelumnya dikuasai oleh Syarif Makkah. Nah ketika Syarif Makkah ditaklukkan oleh Raja Najd, keluarga Ibu Saud,
Nah, Syarif maka penguasa Mekah ini, penguasa Hijaz, akhirnya dia harus pergi dan diberi kompensasi oleh Inggris di Jordan. Jordan itu wilayah Palestina. Dulu tidak ada, Urdun itu adalah wilayah bagian dari Palestina yang kemudian dimerdekakan oleh Inggris, gitu ya, dan diberikan kepada keturunan Syarif Hussein. Sekarang raja Jordan ini adalah raja keturunannya Syarif Mekah. Nah, tapi satu lagi negara Palestina yang dijadikan oleh Inggris waktu itu tidak pernah diberikan sampai sekarang. Dan itu karena memang Amerika bukan berniat untuk menciptakan negara Palestina. Dan ketika tahun 33 yang paling merintangi Israel itu adalah kelompok Palestina ini. Jadi bukan kelompok Jordan, jadi kalau Jordan dia anak baik juga, Tugoy lah, kita nggak gaul-gaul. Yang mengganggu ini kelompok Palestina, dan kelompok Palestina ini itu yang paling militan, yang paling menghalangi kepentingan Amerika dengan Israel di sana, itu adalah kelompok Hamas. Nah, Hamas ini dibentuk oleh Hassan al-Banna tahun 36 ketika terjadi konflik pertama. Itu dibikin Hamas sebagai militernya Ikhwan Muslimin di Palestina. Dan sampai sekarang begitu. Sebetulnya yang menjadi target dari Amerika itu adalah Hamas ini. Makanya Gaza terus yang disebut yang dihantam. Nah, tepi barat itu sudah praktis dikuasai oleh Fatah. Nah, Fatah ini kelompoknya Yasser Arafat, Mahmud Abbas sekarang jadi presiden Palestina, dan itu sudah hampir bisa dikendalikan oleh Amerika. Tapi kelompok Hamas ini nggak bisa dikendalikan. Nah, inilah yang menyebabkan kenapa dalam setiap ini pembantaian, kekerasan dan sebagainya itu hampir selalu melibatkan Hamas, karena yang menjadi target Amerika ini Hamas. Seandainya barangkali kalau berandai-andai lah, kalau seandainya Hamas ini tidak ada di Palestina, itu sudah sejak lama Palestina itu dapat merdeka. Jadi Palestina sudah merdeka karena dia sudah tidak mengganggu lagi kepentingan Amerika. Tapi Israel tetap terus berjalan di situ. Israel ada, nanti Palestina tidak mengganggu, Jordan juga tidak mengganggu, yang lain-lain nanti tidak mengganggu kepentingan Amerika. Baru akan bisa dimerdekakan. Cuma persoalannya justru gara-gara ada Hamas di sini. Nah, Hamas ini kan kelompok Ikhwan yang sangat kontra terhadap Amerika, dan Amerika sangat sangat berkepentingan untuk mengenyangkan kelompok ini. Makanya sampai sekarang terus konflik itu dipelihara, dan kemerdekaan Palestina tidak pernah diberikan. Nah, jadi Palestina ini tidak pernah dapat pengakuan dari Amerika, walaupun di PBB itu sudah diakui, tapi yang diakui itu PLO dulu tuh. PLO itu Yasser Arafat. Nah, waktu dia jadi Palestina, ada pemilu tahun 2006, diperkirakan pemilu 2006 itu akan dimenangkan oleh Fatah, oleh grupnya PLO, tapi ternyata kalah. Yang menang Hamas, akhirnya digagalkan lagi. Jadi pengakuan kemerdekaan terhadap Palestina dihambakan sampai sekarang. Indonesia saja yang katanya dia mendukung Palestina, sampai sekarang kan hanya baru bisa berpidato-pidato saja. Nah, pidato mendukung kemerdekaan Palestina, tapi belum ada gerakan nyata untuk di PBB dia melakukan bom, karena memang posisi politik Indonesia sangat lemah dalam konteks itu. Nah, inilah yang menyebabkan Palestina terus bergolak sampai hari ini. Kalau sebetulnya mau menghentikan konflik di Palestina, itu harus memuluskan kepentingan Amerika di sini. Nah, memuluskan itu apa? Hamas itu sudah disingkirkan, itu insya Allah selesai konfliknya. Tapi sempurna berarti kemenangan Amerika di situ. Nah, kalau kemenangan Amerika sudah sempurna, maka kepentingan Amerika terhadap wilayah Timur Tengah ini yang sampai sekarang ini sudah hampir sepenuhnya dikuasai Amerika. Irak sudah dikuasai Amerika sekarang, Iran sudah lama sejak rejim Khomeini. Sebetulnya Iran itu sudah ada di bawah Amerika, karena Reza Pahlavi waktu itu. Nah, Reza ini dia di akhir-akhir itu kan dekat dengan Partai Ba'ath, nah dekat dengan Rusia, dekat dengan kelompok ini musuhnya Amerika dalam perang dingin waktu itu dengan Uni Soviet. Maka akhirnya kemudian dihantam, dan yang menghantam itu kelompok militan Syiah lain. Syiah digulingkan oleh Syiah kalau di Iran. Jadi Reza Pahlavi yang Syiah digulingkan nanti oleh Khomeini. Kenapa? Sepertinya tidak kelihatan. Nah, yang indikasi yang sangat kuat kedekatan Khomeini dengan Amerika itu adalah basis perlawanan Khomeini. Khomeini itu diberi suaka itu oleh Prancis. Prancis ini kan grup sekutu itu. Amerika, Inggris, Prancis, Rusia dan Cina. Nah, itu di sekutu itu kan ada di situ. Jadi Prancis ini
kelompok yang kliknya dengan Amerika sangat kuat, dan Khomeini diberi pangkalan lah gitu ya untuk melancarkan revolusinya itu dari situ. Kan sampai siapa Ali Syariah itu kan belajarnya di Sorbonne, di Murtado Mutahari, kemudian Khomeini sendiri dia kan dibesarkan di Prancis. Jadi kelompok-kelompok yang dikejar-kejar oleh Shah Reza di Iran itu nanti ditampungnya di sini di Prancis sampai nanti melahirkan satu mazhab baru mungkin di dalam Syiah, itu mazhab Khomeiniah. Nah, mazhab Khomeiniah itu yang melahirkan doktrin yang dianggap bid'ah juga oleh sebagian Syiah, yaitu doktrin tentang wilayatul faqih. Karena wilayatul faqih itu hanya berlaku di Iran saja. Dia di Syiah di tempat lain itu nggak ada wilayatul faqih. Nah, itu kan ijtihadnya si Khomeini. Jadi kata Khomeini, dalam situasi imam yang gaib, itu perlu ada otoritas yang memegang posisi sebagai imam. Nah, maka otoritas itu harus dikembalikan kepada para fuqaha, para ahli agama. Dan itu yang disebut sebagai wilayatul faqih. Nanti ada ketuanya. Ketua wilayatul faqih pertama itu Khomeini. Jadi Khomeini yang menjadi penguasa mutlak atas Syiah di Iran ketika dia berhasil melakukan revolusi. Kemudian setelah itu dilanjutkan oleh Ali Khamenei. Jadi berganti-ganti presiden di Iran, sebetulnya penguasanya cuma satu aja. Itu dulu Khomeini, sekarang Ali Khamenei. Jadi kalau ada presiden yang nggak disukai oleh Khomeini, disingkirkan. Dan itu kliknya dengan Amerika sangat dekat. Kemudian Saudi Arabia sudah nggak usah disebut lagi kan itu ya. Yaman juga begitu. Di daerah-daerah lain, Abu Dhabi, kemudian Qatar, Bahrain, negara-negara kecil, Kuwait, itu semua sudah disatukan oleh Amerika. Mesir kemarin hampir lepas ini dari Amerika ketika Mursi jadi presiden, tapi tidak dibiarkan. Setahun aja dia singkirkan lagi. Kemudian Sudan pecah dua, Sudan Selatan, Sudan Utara, karena Sudan Sudan selatan ini kan banyak Muslim, selatan ini banyak Kristennya, yang utara ini banyak Muslimnya. Nah, kemudian ini kan dipecah dua supaya nanti kepentingan kelompok anti Amerika ini tidak terlalu besar. Di Ethiopia juga begitu. Jadi hampir semuanya disasar oleh kepentingan politik luar negeri Amerika. Jadi kelihatannya sebetulnya kalau melihat situasi semacam ini, Amerika ini sekarang sudah hampir sempurna dia menjadi penguasa dunia. Mulai dari tahun 90 ketika Uni Soviet runtuh, kemudian Amerika sudah mulai masuk ke berbagai negara, termasuk ke wilayah Timur Tengah ini, sampai ke Asia Selatan, misalnya ke Afghanistan, Pakistan, sampai ke Asia Tenggara. Dia hampir sempurna menjadi penguasa dunia. Kalau kita berkaca kepada Amerika, sebetulnya nanti model kekhalifahan Islam itu seperti model Amerika itu. Cuma yang memimpinnya bukan Amerika, tetapi yang memimpinnya adalah negara Muslim, seorang pemimpin yang Muslim, khalifah yang Muslim dan yang baik. Jadi bukan model ISIS. Saya nggak percaya kalau ISIS jadi khalifah itu. Kenapa nggak? Tidak percaya karena dia nggak punya kekuatan politik. Yang namanya kekhalifahan itu kekuatan politik, bukan lain. Seperti Amerika, dia tidak mengklaim sebagai khalifah, tapi jadi penguasa dunia. Dia tidak mengklaim sebagai kaisar, imperium, tapi dia kuasai dunia. Sama seperti waktu itu di dunia ada dua imperium besar, Imperium Romawi, kemudian Imperium Persia. Nah, kan dua imperium ini yang menguasai dunia. Sekarang imperium besar yang menguasai dunia itu adalah Amerika. Jadi Amerika ini dia dengan sejarahnya ini, yang sekalipun tidak dinyatakan secara resmi sebagai imperium, tapi dia sudah berlaku sebagai imperium. Nah, dan dia akan mengganggu siapa saja negara-negara yang tidak setuju dengan kepentingan Amerika. Nah, jadi kalau kekhalifahan ini dalam sejarah itu mirip modelnya seperti imperium, ya nanti kekhalifahan itu seperti terakhir ada kekhalifahan Turki Utsmani, Turki selanjutnya. Turki itu ada sedikit saja Turkinya, tetapi Turki ini nanti memainkan peran seperti Amerika waktu itu di sekitar abad 14 abad 15. Negara-negara yang Muslim, tetapi ini ada ikatan agamanya. Negara-negara yang Muslim diikat dengan ikatan dengan ikatan resmi, nanti misalnya setiap negara atau setiap kerajaan akan datang ke Turki untuk menyatakan sebagai negara sahabat. Nah, itu nanti akan menjadi bagian dari kekhalifahan Islam. Termasuk dari Indonesia. Dari Indonesia itu raja seperti Raja Aceh, Raja Mataram. Kalau sudah ada raja baru, mereka harus datang ke Turki. Nanti menyampaikan hadiah itu tanda sebagai tanda persahabatan antara kerajaan Islam di Indonesia dengan Turki. Kompensasinya nanti adalah perlindungan wilayah. Kalau ada yang menyerang, sama ketika Demak waktu itu diserang oleh Portugis. Nah,
Turki dia punya jaringan. Pertama jaringan yang paling dekat di Cina, di Kaisar Ming. Nah itu jaringan persahabatan. Sekalipun Kaisar Ming tidak berada di luar Turki, tetapi dia berhubungan baik. Turki dia meminta kepada Kaisar Ming untuk menurunkan pasukan, menghalau Portugis. Kemudian selain itu, ketika terjadi serangan Portugis ke Aceh, Turki dia menurunkan langsung pasukannya dari Turki untuk menghadang Portugis. Sampai Portugis tidak berhasil menguasai Aceh dan tidak berhasil juga menguasai Demak. Tetapi akhirnya Portugis nanti bisa masuk ke Malaka. Dia menguasai Malaka, cuma tidak terlalu lama karena akhirnya dari Malaka ini secara ekonomi nanti menjadi rugi gara-gara dikuasai oleh Portugis. Nah, itu di model semacam ini, dan model kehalifan semacam ini itu sudah berlangsung. Hari ini juga dikerjakan oleh Amerika. Jadi Amerika ini membangun satu kekuatan politik, model kekuatan politik kehalifan di masa lalu itu. Dan Palestina ini sebetulnya pertaruhan. Makanya nanti dalam hadis tentang Mahdawiyah, yang terakhir nanti akan ditaklukkan oleh Khalifah Islam atau Imam Mahdi itu adalah Palestina. Jadi Palestina ini nanti yang menjadi simbol umat Islam itu menang. Karena memang kalau Palestina ini sudah berhasil dikuasai, berarti ini daerah simpul itu sudah berhasil ditaklukkan. Kalau sudah berhasil ditaklukkan ini, kalau ibarat tali itu dia talinya itu sudah terikat, sudah selesai kan gitu. Nah, cuma munculnya dari mana? Kalau berdasarkan hadis-hadis Mahdi itu yang, tapi juga ada yang memperdebatkan soal kesahihan dan kedhaifan hadis itu kan gitu. Tetapi kalau memperhatikan hadis-hadis tentang Imam Mahdi dan Khalifah Islam, itu nanti Khalifah Islam itu akan munculnya dari Khurasan daerah Asia Tengah. Nah, ISIS-nya di Irak itu dia tidak Khurasan kalau begitu. Mengatakan Khurasan itu Afghanistan, Irak juga. Iya. Khurasan itu makanya kan susah ya. Khurasan jadi menggantikan Irak. Kapal masuk kapal Khurasan Irak. Irak itu masuk Khurasan di Asia Tengah. Tapi kalau Irak tidak. Karena tidak ada lagi hadis. Kalau mau perang hadis ada perangnya. Kenapa itu ditolak? Hadisnya begini. Nanti di akhir zaman itu umat Islam itu akan menjadi 3 pasukan tempur. Ada pasukan Yaman, ada pasukan Irak, dan ada pasukan Syria. Rasul kemudian ditanya, kalau seandainya saya menemukan zaman itu, apa yang kau sarankan? Kata Rasul, pilihlah pasukan Syria atau pilih pasukan Yaman. Jangan pilih pasukan Irak. Dan ini itu dari Irak. Jadi, bina kasar, bahasanya pakai S gitu tumpulnya. Irak, Islam gitu. Karena dia tahu ada hadis itu. Bisa lah gitu. Kalau hadisnya ada. Usaha memakai hadis, dilawan hadis itu beres kan gitu. Selesai. Banyak penolak ISIS itu gara-gara pakai hadis itu juga. Wah, ini kan dia dari Irak gitu. Kalau dari Irak nggak boleh. Itu katanya pasukan setan. Yang pasukan benar itu dari Syria atau dari Yaman. Sampai ada buku ya ketika konflik di Syria itu. Karena katanya nanti akan ada pasukan itu dari Syam atau dari Yaman. Katanya ini Jamaah Nusrah ini nanti akan jadi pasukan perang Islam itu, dan itu harus didukung. Itu benderanya hitam. Sudah ada banyak yang pakai bendera hitam susah juga. Kalau bendera hitam gampang dibikin. Nanti bendera Persis, pemuda Persis kita ganti dengan hitam. Ini yang nanti diperdebatkan soal dari mana munculnya. Tapi saya menduga begini, kenapa hadis-hadis itu soal Imam Mahdi, soal apa? Kenapa kok nuansanya itu kok di Arab? Allah menyebut misalnya Imam Mahdi itu munculnya dari Lembang, dari mana gitu? Kalau nggak disebut daerah Asia Tenggara, misalnya daerah mana gitu, kok disebutnya Khurasan, daerah Arab dan sebagainya. Karena ternyata di antara semua suku Muslim lah yang ada di dunia, rupang liwul nanti di Arab. Pang esekna di atur, pang liwulna itu Arab. Sampai disebutkan di dalam Quran, al-a'rabu asyadu kufran al-kafir. Jadi lalu kufur demi fakta orang Arab itu asyadu. Asyadu itu berarti saya diatur lah. Tapi kalian mau baca gini ya, ada orang Sunda yang baca ini, yang pernah di Arab. Dia bilang gini, ini kalau baca perilaku Rasulullah, tabiat Rasulullah, perangai Rasulullah itu mirip kurang Sunda Rasulullah. Tapi lamun papang hidup kurang Arab, saya kan diterangkan penggunaan Abu Jahal, tapi mirip kurang Arab. Jadi perilaku Rasulullah mirip kurang Sunda, jadi orang Arab aslinya itu seperti Abu Jahal itu. Nah, jadi memang kenapa Rasul itu diturunkan di Arab dan dia menaklukkan wilayah ini?
Karena memang ini kunci. Kalau wilayah ini berhasil ditaklukkan, kalau wilayah ini berhasil dikuasai, maka wilayah itu tinggal ikut saja. Turki, ketika dia menjadi khalifah Islam, dia sudah berhasil melakukan ini. Syria dia taklukkan, Irak dia taklukkan, Saudi, Yaman itu ditaklukkan semua. Wilayah Arab ditaklukkan semua, maka Turki menjadi menjadi kekhalifahan Islam. Abbasiyah juga sama. Di Irak dia Abbasiyah ketika menjadi kekhalifahan yang besar itu karena berhasil melakukan wilayah ini. Umayyah juga begitu. Nah makanya nanti kalaupun akan muncul kekuasaan Islam yang baru, pasti dia harus melakukan dulu wilayah ini karena wilayah Muslim yang paling rumit di dalam sejarah karena bersangkutan dengan banyak sekali peradaban-peradaban dengan orang Yahudi, dengan Kristen, dengan macam-macam lah ini ketemunya ada di situ dan makanya kenapa hadis Mandawiyah tadi selalu berkaitan dengan Arab atau bahkan mungkin hadis tentang Al-A'imah bin Quraisy itu harus dipertimbangkan juga. Para pemimpin itu dari kalangan Quraisy. Sebab saya yakin orang Arab mungkin dipimpin orang kita. Kalau orang kita gampang menerima dipimpin oleh orang Arab. Nah, cirinya Habib Rizik. Sampai sekarang kalau nggak Habib lagi nggak bisa itu jadi penggantinya Habib Rizik. Apalagi tiba-tiba ada Cecep Hermawan misalnya kayak si Ajun itu mau gantikan Habib Rizik nggak bisa. Itu kalau orang Sunda dipimpin Arab nggak ada masalah. Tapi kalau Arab dipimpin Sunda itu selalu bermasalah. Coba cari di mana anggota PBB yang keturunan Arab. Susah carinya dan kalaupun ada susah diatur pasti. Kan ini? Akan sulit karena memang karakter Arab itu yang semacam itu dan saya kira memang ini cocok dengan karakter dan situasi politik yang terjadi di wilayah ini. Nah saya kira ini saja soal Palestina. Jadi mudah-mudahan bisa sedikit membuka cakrawala kita tentang konflik-konflik di Timur Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Pak Ustaz yang telah membahas yang begitu luas dan dalam mengenai peranan dunia Islam ya. Seperti tadi kita ketahui bagaimana kondisi negara Islam yang begitu tidak punya tanah. Sudah dicepengan ku batur, salah satunya adalah negara Amerika memang kuatnya. Tapi mungkin yang jadi pertanyaan, apakah ada celah-celah yang memungkinkan ternyata ada perkembangan-perkembangan negara Islam ini menjadi rujukan untuk orang-orang Islam yang ada di negara-negara yang lainnya, dan kemungkinan ini juga akan menjadi adik kuasa. Nah mungkin ada gambaran atau ada sejarah yang memang sejarah ini bisa membuktikan dan akan terbukti juga nanti mungkin yang akan datang inilah yang mungkin akan menguasai Amerika bahkan negara-negara yang lainnya yang ada di Eropa. Nah itu mungkin. Nah ini yang menarik kan isu sekarang itu. Pertama yang isu yang ke depan itu kan yang menarik adalah ini betul tidak ya mungkin saja bahwa ISIS itu memerangi Syiah di Irak itu. Gitu. Jadi kan ketika teman-teman diskusi itu di pendek, sebenarnya ISIS di sisi salah, tapi dia memerangi Syiah. Nah, berarti ada bantuan. Nah, kira-kira itu betul tidak? Itu apa memang fakta itu? Satu itu. Apa lagi? Nah, saya saja. Soalnya itu sudah menjadi sebuah image bahwa ISIS itu memerangi Syiah di Iraknya gitu. Nah, apakah termasuk katanya Basar juga diperangi oleh ISIS gitu. Terima kasih. Tadinya bisa mungkin ada kandidat yang anggaran malah pengaruh menurut dia menurut dari luar karena posisi orang tetap ada posisi Indonesia nih. Dijelaskan oleh Al-Qaeda. Jadi di dunia ini, inilah setelah Perang Dunia Kedua, hampir semua negara-negara yang resmi punya kekuasaan. Tidak ada yang berani macam-macam sama Amerika itu. Sampai banyak yang kelompok yang geram gitu. Itu luar di halaman Amerika. Maka muncul kelompok-kelompok sipil yang ada juga yang bersenjata, ada yang tidak bersenjata. Dia anti Amerika. Di Palestina, Mesir itu muncul Ikhwan Muslimin. Dan dia nanti punya banyak peran di Palestina. Ikhwan Muslimin ini. Makanya selalu di mana-mana kalau yang simpati dengan Ikhwan Muslimin, salah satu ikonnya itu adalah membela Palestina. Namun di Indonesia PKS merasa dia berideologi seperti Ikhwan Muslimin, maka salah satu cirinya itu paling depan membela
membela Palestina, bukan kampanyenya di mana-mana Palestina. Karena memang Ikhwan Muslim itu peran paling strategisnya dan paling besarnya itu di Palestina. Kalau di Mesirnya kan kaderisasi lah. Di Mesir kan elek-elek, tapi di Palestina dia punya semangat yang besar dan yang diantaranya masih bisa mempertahankan Ikhwan Muslimin di Mesir itu karena dia punya garapan di Palestina. Kalau di daerah lain saya kira tidak banyak perannya. Termasuk di Indonesia juga bukan cabangnya Ikhwan Muslimin dari Mesir. Dia hanya dari PKS ini kan hanya mengaku bahwa ideologinya itu dipengaruhi oleh Ikhwan Muslimin sampai segala bahan bacaan, strategi gerakan dan sebagainya itu menghidup kepada Ikhwan Muslimin. Tapi secara organisasi tidak ada kait-kait. Terus yang kedua, kelompok yang paling keras itu menghadapi Amerika waktu itu ya, itu kelompoknya Al-Maududi di Pakistan. Sampai sekarang masih ada sisa-sisanya. Nah, Al-Maududi tapi dia tidak lama ininya usianya, maksudnya usia gerakannya bisa dipatahkan, itu kelompok Jamaah Islami. Tetapi ideologinya Maududi yang anti Amerika ini juga diserap nanti oleh ulama-ulama di Pakistan dan di Afghanistan. Nah, di antara kelompok ulah yang anti Amerika itu membentuk kelompok namanya kelompok Taliban. Nah, Taliban itu ada di Afghanistan, ada juga di Pakistan. Mereka memiliki beberapa kelompok santri kobong lah, tradisional yang dipimpin kiai-kiai itu Taliban. Taliban masih terus bergerak. Nah, dari Taliban ini, di Afghanistan terutama kan Taliban ini waktu zamannya Soviet kan sangat berhadapan-hadapan dengan Soviet. Taliban ini lah yang nanti, Taliban di Afghanistan terutama, yang menjadi persemaian benih-benih munculnya Al-Qaeda. Nah, itu kan Al-Qaeda ini kan didirikan oleh Osama bin Laden. Osama bin Laden ini keluarga Raja Saudi, dia pengusaha properti, kekayaannya banyak, berada dekat-dekat kan gitu ya. Ketika dia bosan dengan hartanya, sampai karena mungkin Allah memberikan hidayah atau bagaimana, dia pergi dari Saudi itu ke Afghanistan waktu perang dengan Soviet. Mula-mula sebetulnya keberadaan Osama bin Laden itu didukung oleh Amerika karena Amerika sedang berhadapan juga dengan Soviet. Dia menyupport ini mujahidin Afghanistan. Sampai siapa saja yang pernah ke Afghanistan itu pasti pernah dilatih oleh tentara Amerika, oleh CIA. Abu Bakar al-Asyir, Nasir Abbas, Abdullah Sungkar dan lain-lain itu latihan militernya itu oleh CIA, karena CIA yang nanti mensupport persenjataan pada mujahidin Afghanistan untuk berhadapan dengan Soviet. Nah, Soviet waktu itu. Tapi setelah Sovietnya runtuh tahun 90 sudah nggak ada lawan lagi kan gitu. Nah, mujahidin, tapi dia adu ke Amerika. Nah, dari sinilah mulai muncul kelompok Al-Qaeda ini, karena ternyata Osama bin Laden menjadi sangat kecewa. Di lapangan dia sangat tahu bahwa Amerika tidak sungguh-sungguh dia membantu kelompok mujahidin itu. Bukan ingin membantu berdiri tegaknya negara Islam, tapi justru malah dia ingin gerecoki lah gitu ya, ingin mendapatkan keuntungan dari perang itu. Nah, dari situlah Osama bin Laden yang masih muda waktu itu, dia menjadi sangat bersemangat untuk melakukan perlawanan. Maka dibuatlah Tanzim Al-Qaeda. Tanzim Al-Qaeda itu organisasi Al-Qaeda yang jejaringnya lumayan cukup kuat karena ditopang oleh persenjataan. Osama bin Laden di antara salah satu bisnisnya selain bisnis properti juga bisnis senjata. Nah, dia pasok senjata di mana-mana gitu, dia jual beli dan tahu lah di mana agen-agen senjata di Amerika yang penyelundupan apa. Belum lagi waktu itu kan Gaddafi itu dia berikrar dengan sangat lantang lah, dia akan menentang Amerika sampai manapun. Kalau ada yang perang lawan Amerika, dia pasti bantu. Gaddafi itu bantu kelompok-kelompok Al-Qaeda ini. Al-Qaeda mula-mula di Afghanistan, kemudian dia cari tempat-tempat konflik, ketemu dengan Mindanao di Filipina Selatan. Nah, di Mindanao dikirimkan yang dari Asia Tenggara, mujahidin dari Asia Tenggara, yang dari Malaysia, dari Indonesia, dari Filipina, dibalikan lagi ke sana ke Asia Tenggara. Mereka disuruh konsentrasi untuk membantu kelompok waktu itu namanya MILF, Moro Islamic Liberation Front. Pimpinannya siapa ya? Grupnya Al-Qaeda itu. Tapi nanti MILF-nya berhadapan dengan MNLP, pimpinannya Nurmi Suwari. Moro National Liberation Front. Nah, itu agak bentrok-bentrok. Kalau Nurmi Suwari dia agak nasionalis lah, 3 Masyumi benar.
waktu itu dia pro RI. Nah ini kalau yang MILP ini pro ini GDI lah kira-kira gitu ya. Modelnya begitu. Itu perang berhadapan-hadapan dengan pemerintah Manila waktu itu. Sebenarnya perangnya bareng MLP juga perang, MLP perang. Nah, tapi yang MLF ini disupport oleh Al-Qaeda. Nah, yang ini kemudian ketika 92 terjadi perang di Irak. Nah, di Irak ini segera Al-Qaeda juga menurunkan pasukan di sana di bawah pimpinannya Abu Bakar al-Baghdadi. Jadi ini sudah lama, 95 itu Abu Bakar al-Baghdadi sudah diturunkan 93, dia sudah diturunkan di Irak. Itu kan selain dia karena orang Irak, Abu Bakar al-Baghdadi juga dipersiapkan untuk menjadi pemimpin tanzim Al-Qaeda di Irak. Jadi karena dalam cita-citanya si Osama bin Laden, dia ingin meruntuhkan kekuasaan Amerika di mana saja dan merebut kekuasaan yang dikuasai Amerika itu di berbagai negara. Nah, maka diturunkan Abu Bakar al-Baghdadi. Tahun 93 ya sudah Abu Bakar al-Baghdadi sudah di Irak atas nama Al-Qaeda. Kemudian terjadi lagi konflik di Syam tahun 2011. Nah, itu ketika konflik di Syam muncul, Al-Qaeda dia langsung menerjunkan pasukan Syam, namanya Jabhat Nusrah. Nah, Jabhat Nusrah di Syam di tahun 2011. Tapi, nah ini terjadi nih perkembangan di Irak yang menarik. Di Irak itu terjadi perkembangan yang baru. Ketika 2093 itu Amerika menyerang Irak, kan Saddam Hussein tidak berhasil ditaklukkan atau tidak berhasil dilumpuhkan. Dia masih bisa bertahan sampai nanti serangan tahun 2003, 10 tahun berikutnya. Tahun 2003 Saddam Hussein dihancurkan dan ternyata salah satu rahasia kenapa Saddam Hussein bisa digulingkan itu adalah kerjasama antara Amerika dengan kelompok Syiah di Irak. Nah, kelompok Syiah di Irak ini kerjasama dengan Amerika dan akhirnya Saddam Hussein berhasil digulingkan sampai pemerintahan diberikan kepada orang-orang Syiah. Sampai sekarang kan di Irak ini Syiah yang berkuasa. Nuri Maliki kemarin mengundurkan diri, penggantinya masih tetap itu juga, Syiah juga. Nah, Abu Bakar al-Baghdadi dia masih mendapatkan tugas yang sama, tapi pada saat itu setelah kematian Saddam Hussein kan tidak seberapa lama, sekitar tahun 2005 lah, 2004 itu dikejar-kejar Osama bin Laden. 2005 Osama bin Laden berhasil ditangkap di Pakistan, nah, bersama dengan kelompok Taliban ya. Berhasil ditangkap di Pakistan dan akhirnya dieksekusi mati Osama bin Laden. Nah, ketika Osama bin Laden meninggal 2005 itu Abu Bakar al-Baghdadi deklarasi ISI. Nah, ISI itu Islamic State of Iraq. Dia katakan bahwa dia berhadapan-hadapan dengan Syiah, ya, dia di sana. Tapi kan yang berhadapan dengan Syiah pada kenyataannya bukan hanya grupnya Abu Bakar al-Baghdadi, banyak grup yang lain, gitu ya. Termasuk Al-Qaeda. Ketika tahu Abu Bakar al-Baghdadi dia keluar dari Al-Qaeda dalam bentuk ISI, Islamic State of Iraq, itu segera bikin front baru, front Irak, kan gitu ya, front perlawanan Irak. Jadi di sini orang Irak juga ada grup satu, kemudian ada grup Sunni lain, ada grup Kurdi misalnya. Grup Kurdi itu lain lagi, dia sama-sama juga berhadapan dengan Syiah. Jadi yang berhadapan dengan Syiah ini banyak. Dan konon kabarnya, grup Abu Bakar al-Baghdadi di Irak ini malah dia melemahkan posisi kelompok Sunni ini, karena dia banyak juga berhadapan-hadapan dengan kelompok Sunni itu. Ada beberapa wilayah yang sudah dikuasai Sunni diambil alih oleh grup isinya Abu Bakar al-Baghdadi. Kemudian ada banyak konflik yang disebabkan konflik perseteruan antara kelompok Abu Bakar al-Baghdadi dengan kelompok-kelompok lain, terutama dengan grupnya Al-Qaeda gitu, yang sudah menyatakan sejak tahun 2005 bahwa Abu Bakar al-Baghdadi sudah keluar dari takdir, dia sudah menyeleweng lah kira-kira begitu. Makanya ketika Abu Bakar al-Baghdadi tahun 2000, nah ini sebelum ke sini ya. Nah ketika 2011 ini terjadi konflik di Syria, di Arab Spring, 2012 Abu Bakar al-Baghdadi mengganti isinya itu menjadi ISIS, Islamic State of Iraq and Sham. Nah, jadi kan dia mulai masuk ke Syam. Selain di Irak, dia juga masuk ke Syam. Padahal di Syam ini Al-Qaeda sudah bikin grup, namanya Jabhat Nusrah, gitu ya. Ini yang nanti perang dengan Bashar Assad. Di sini juga Abu Bakar al-Baghdadi bikin masalah dengan grup Al-Qaeda ini. Kota-kota yang sudah ditaklukkan oleh Al-Qaeda diambil alih oleh Abu Bakar al-Baghdadi oleh ISIS.
Setelah diambil alih oleh ISIS, bahasanya oleh Amerika ini diambil alih lagi sampai kota-kota yang sudah diambil alih Abu Bakar al-Baghdadi sekarang dikuasai lagi oleh Bashar Assad. Diberikan oleh Amerika kepada Bashar Assad, ya, atas nama manusia, atas nama apa lagi. Saya menduga mungkin kalau betul bahwa ISIS ini jaringannya Amerika, kemungkinan besar ISIS memang main mata dengan Amerika. Dia sengaja mengambil alih itu dari Jabhat Nusra, dari kelompok-kelompok mujahidin di Syam, dan kemudian memberikannya kepada Amerika. Soal perhadapannya dengan Syiah itu Allah Alam, sampai sekarang juga belum terdengar itu perang face to face antara Abu Bakar al-Baghdadi dengan Nuri Maliki atau Abu Bakar al-Baghdadi dengan Bashar Assad. Itu. Jadi kan itu cuma apa ya, kabar burung saja soal perhadapan Abu Bakar al-Baghdadi dengan Syiah itu. Bahasa Inggrisnya kabar burung, bad news. Ini kabar yang sampai sekarang ini susah memverifikasinya. Betul nggak ini yang dibantai di Syiah dan sebagainya? Malah ada beberapa ya, misalnya ini pimpinan Al-Qaeda sekarang ini namanya Syekh Al-Utaibi. Al-Utaibi ini dia yang pertama kali ketika tahun 2014 kemarin, setelah 2012 dia deklarasi ISIS, segera 2 tahun berikutnya dia deklarasi IS, Islamic State. 1 Ramadan kemarin ya, 1 Ramadan 1435, Abu Bakar al-Baghdadi menyatakan bahwa dirinya sekarang bukan hanya menjadi khalifah untuk Irak atau untuk Syam, tapi menjadi khalifah untuk umat Islam seluruh dunia. Kan yang segera menolak pernyataan itu adalah Hasan Utaibi. Hasan Utaibi dia segera menyebarluaskan rilis kemana-mana bahwa pernyataan Abu Bakar al-Baghdadi adalah pernyataan yang batil, pernyataan yang tidak perlu didukung dan tidak sah sebagai khalifah. Nah, di Indonesia itu ada pendukungnya, itu pendukung grupnya Al-Qaeda ini kan aroma.com. Coba baca aroma. Kalau aroma kan kuat, sebelumnya itu kan sangat biasa. Berita-beritanya itu soal Syam, soal Palestina, soal apa itu sangat keras. Terus tiba-tiba datang ISIS ya hantam, karena ini grupnya grupnya Al-Qaeda. Nah, grupnya ISIS itu di Al-Mustaqbal. Al-Mustaqbal.net. Nah, coba nanti membandingkan saja antara Al-Mustaqbal dengan beritanya Al-Mustaqbal dengan beritanya meningkatkan rukun jihad dan istihad pemuda Persis. Alhamdulillah setelah sebelumnya kita tadi mengikuti sebuah acara atau melaksanakan acara penyertaan dari Muskau ini, yang mudah-mudahan tentunya harapannya adalah selain daripada kita menghasilkan sebuah program kerja ke depan agar pemuda Persis khususnya di Provinsi Jawa Barat lebih maju lagi, juga kita pulang ke pada bidang jamiah ini. Jadi sama seperti tahun yang kemarin, jadi kami masih memfokuskan pada 3 permasalahan. Yang pertama, supervisi, itu bertujuan untuk melengkapi data-data kejamiahan khususnya DPW. Yang kedua, ada fungsi pengawasan. Ketiga, mutakhirnya data jamiah. Jadi data yang saya pegang pun, yang tadi ditampilkan di depan, itu data yang sebenarnya masih pertengahan. Jadi ada yang sudah memang diupdate, masih yang data yang terdahulu. Nah, saya sebenarnya inginnya, jadi semua PD itu bisa hadir, sehingga data-datanya itu bisa dilengkapi. Gitu. Kalau di sini yang saya lihat dari daftar hadir cuma ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 PD yang hadir pada saat ini. Yang pertama PD Pemuda Kabupaten Bandung, kedua PD Kota Cimahi, kami. Kayak salam ya, saya pantau sekarang Biro Semangat PD Masyarakat Tapek itu mulai luntur kelihatannya, mulai luntur ya. Tidak semeriah semangat awal-awal pasca pertama, sekarang mulai luntur. Nah, nanti insya Allah untuk menghidupkan kembali, saya kira tujuan, target dan waktu silakan bisa dibaca ya. Jadi untuk programnya sekarang, mudah-mudahan nanti memberikan lagi motivasi
supaya PD-PD bisa melaksanakan program Tahfidz 1 kepada anggota yang belum melaksanakannya. Selanjutnya, Saya hormati dalam bidang pendidikan ini, saya diamanati ini ketemuan yang asalnya itu Ustaz Asyam Sudirin, beliau sebagai staf taskil bidang pendidikan. Di sini yang saya jadi berat itu adalah mengenai halakohnya. Mengenai halakoh di sini untuk membuktikan yang disebut dengan halakoh itu. Program ini merupakan program warisan dari PW sebelumnya, dan ini merupakan gagasan dari PW Persis ketika PW Persis datang ke jamaah-jamaah yang sangat jauh pelosok karena jarak yang jauh dan lain sebagainya, sehingga berat dilakukan dan diamanahkan atau dialihkan kepada PW Pemuda dan bekerja sama untuk dana dibiayai oleh PW Persis. Namun saya secara pribadi terus terang dari tahun kemarin sudah mulai agak berat ini bekerja sama dengan PWPRI, karena pada kenyataannya tidak sesuai dengan apa yang direncanakan. Kita sudah buat jadwal habis-habisan seperti orang-orangnya, kemudian ditentukan jamaahnya, bahkan ada jamaah baru juga dimasukkan, tapi pas meminta untuk dananya ya seperti tadi lah gambarannya. Jadi dari 6 jamaah atau 6 cabang yang di ACC-nya cuma 2, sehingga banyak jamaah-jamaah yang belum dikunjungi oleh kita ya. Untuk itu, tapi insya Allah pada tahun ini kita akan gulirkan kembali dan mudah-mudahan dalam PW Pemuda Persib itu hampir 700 anggota. Itu diantaranya dalam Facebook dan yang menikmati dakwah-dakwah yang dipublikasikan oleh publikasi PW Pemuda Persib. Itu yang pertama. Yang kedua, yang dikelola oleh umat publikasi PW Pemuda, yaitu pengelolaan blog PW, yang mana alhamdulillah ketika PW ini dimunculkan blog, respon-respon dari masyarakat semangat di awal itu hal yang biasa. Justru yang sulit adalah mengistiqomahkan semangat tersebut. Setiap kali kalau kita perhatikan, sering kita saksikan pula di beberapa pimpinan baik Persib maupun otonomnya, justru ketika awal-awal diangkat mereka sangat luar biasa. Namun apa yang terjadi, seperti pepatah orang tua kita, semangat mereka adalah semangat kerupuk yang satu kali tengah hujan sudah leer. Itulah barangkali yang hendak kita hindari. Amanat dari kami kepada pimpinan-pimpinan daerah maupun pimpinan cabang PD diharapkan, walaupun mungkin manusia tidak melihat atau manusia tidak menilai gerak kita, perjuangan kita, insya Allah sangat mengetahui. Jangan rasa rugi atau membanding-bandingkan. Kalau saya berjuang toh yang lain kelihatan lalai, lalu mengambil semangat kita. Jangan begitu. Justru kita harus punya prinsip, kalau ada 10 tujuan, saya salah satunya. Kalau ada 2 orang berjuang, saya salah satunya. Kalau semua yang ada 1 orang berjuang, itu saya. Ini prinsip yang sering saya sampaikan di momen-momen di pimpinan daerah, supaya kita kembali tajwidul memperbaharui semangat. Istimewa kita terus diperbaharui. Tiada kata yang dapat dihaturkan saat ini pada pimpinan-pimpinan daerah yang sudah meluangkan waktu untuk menghadiri khusus musim pimpinan Kabupaten Bandung. Dalam hal ini yang lebih dulu mendahului Kastil PL sendiri, kami haturkan juga pimpinan daerah Kota Semanggi, pimpinan Kota Tasikmalaya, maupun surat mungkin kembali ke kami karena alamatnya kami berikan ke Pak Kawarna, tetapi rupanya sudah tidak
Oleh karena itu, mungkin nanti mohon diberikan kepada kali alamat baru dari pimpinan daerah Kota Tasikmalaya. Dan juga dari Cianjur, kelihatannya dan Kabupaten Bandung Barat, Negeri Bumi, walaupun diwakili oleh hasilnya. Kami sangat berterima kasih dari doa jajak umum Heron Kasiro. Semoga aktivitas dan amal kita saat ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan salam kami kepada pimpinan-pimpinan daerah. Semoga silaturahmi seperti ini tetap berjalan, walaupun mungkin keterbatasan yang kita miliki, tetapi untuk hadat jamiah musyawarah kerja ini mesti kita laksanakan, apapun resikonya. Walaupun mungkin sekarang kita indoor, suatu waktu mungkin kita outdoor, ya kita coba outdoor kalau saya menjadi pimpinan wilayah periode berikutnya mungkin outdoor, tetapi itu mustahil. Dan mustahil saya melanjutkan pimpinan wilayah karena itu menghambat kaderisasi. Nah ini oleh karena itu terakhir pesannya adalah tolong pimpinan wilayah jangan ditinggalkan 2015 ini. Jangan sampai ketika duduk di pimpinan wilayah tidak semangat, tetapi kalau sudah direkrut menjadi tampil pimpinan pusat sangat semangat.